Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 136 Kekejian yang Membinasakan. Bisakah Anda mendengar gemuruhnya? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo, Walter. Hai Martin. Kita akan membahas suatu topik yang rumit, hari ini. Bagi beberapa orang, ini nampaknya terlihat mudah. Tetapi jika Anda membahasnya, ini bisa menimbulkan persoalan. Dan ini merupakan topik yang relevan dengan zaman kita. Dan saya pikir, kita kadang-kadang meremehkan relevansinya. Karena itu, marilah kita memohon Roh Kudus guna membimbing kita. Bapa Sorgawi, kami memohon. Kembali hari ini, seperti yang sudah-sudah, kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, guna memimpin diskusi ini. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi, Martin, kekejian yang membinasakan. Dapatkah Anda mendengar gemuruhnya? Saya pikir ini merujuk ke khotbah lama saya, I Hear the Rumbling. Dan yang membahas topik khusus ini. Betapa dekatnya kita kepada penggenapan nubuatan ini, dan apa yang sesungguhnya yang menjadi artinya. Karena adalah sangat penting, kita memahami hal-hal ini. Karena diperlukan suatu pemahaman unik. Ketika Anda membahas topik, kekejian yang membinasakan. Karena adanya orang-orang yang melemparkan topik ini ke dalam sejarah. Dan berkata, ini bukan masa yang akan datang. Dan yang tidak berkaitan dengan paham futurisme, yang dilemparkan jauh ke masa yang akan datang. Jadi, tentunya kita mempercayai kontinuitas sejarah model Alkitab. Dan Martin, kita menaruhnya terang-terangan. Ini hanyalah satu-satunya hal logis yang bisa kita pegang. Karena kalau tidak, maka Alkitab hanya dituliskan untuk orang-orang masa silam, atau untuk orang-orang masa yang akan datang. Dan keseluruhan umat manusia, di tengah-tengahnya tidak ada kaitannya dengan kitab suci. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kitab suci adalah untuk setiap orang, dalam setiap tahapan di dalam sejarah. Jadi, ketika Anda hidup di zaman reformasi, maka ada kumpulan kitab suci, di mana Anda berada dalam aliran waktu. Dan apa yang dikatakan kitab suci, adalah juga relevan untuk zaman Anda. Jadi paham futurisme, sama sekali tidak memiliki masa depan. Benar. Jadi marilah kita membahas topik kekejian yang membinasakan. Dan melihat apa artinya. Yesus berbicara mengenai kekejian yang membinasakan, yang diramalkan oleh Nabi Daniel. Dalam bentuk tunggal, tanpa menunjukkan lebih khusus akan hal itu. Jadi, rujukan-rujukan yang mana, yang dimaksudkan Yesus? Dan tentunya, kita bisa menanyai diri kita, apa itu kekejian yang membinasakan? Anda tidak akan memperingatkan akan suatu hal, yang Anda tidak ketahui. Ini tidak masuk akal, bukan? Seperti setiap kali Anda memperingatkan mengenai Babel, Anda selalu berkata, jika Anda memperingatkan mengenai Babel, maka Anda mesti menerangkan apa itu Babel. Jika tidak, apa gunanya, benar? Jadi apa yang diwakili oleh kekejian yang membinasakan, di zaman kita? Yaitu kapan kita tahu, tanda-tanda yang diumumkan Yesus untuk pelarian dari umatnya telah digenapi, jadi ini sangat penting. Ini sangat berdampak kepada nyawa Anda, benar, tepat sekali. Jadi kita mesti mengetahui apa itu kekejian yang membinasakan. Dan hal ini dibahas oleh Nabi Daniel.
Jadi ketika kita meneliti kata desolate, membinasakan. Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Di dalam Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Barang siapa yang membacanya kiranya memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi Markus lebih memberikan detailnya, benar, ya. Hal menarik, bahwa di dalam terjemahan Alkitab modern, mereka menghilangkan di dalam Injil Markus kalimat yang dibicarakan oleh Nabi Daniel. Nah, alasan dari orang-orang ini telah senantiasa. Kan sudah dikatakan di dalam Injil Matius, mengapa mesti diulangi lagi di Injil Markus? Ini sungguh menjengkelkan saya, seperti hendak berteriak. Bagaimana dengan kesaksian kedua, dan kesaksian ketiga? Ini sungguh menyedihkan, ya. Itu alasan mereka, tetapi sangat mudah membaca bagian lain, dan melakukan studi. Lalu melupakannya, sehingga Anda jatuh ke dalam perangkap kritik yang lebih tinggi. Yang mengatakan, Daniel bukanlah nabi, atau dia tidaklah menulis kitab Daniel. Iya, katanya bukan Daniel yang menulis, atau ditulis bukan pada waktu itu atau ditulis setelah peristiwa terjadi. Tetapi bahkan hal itu bisa menjadi masalah, karena rentang waktu mencapai zaman kita. Jadi bagaimana Daniel bisa menuliskan setelah peristiwanya terjadi, sedangkan peristiwanya juga belum terjadi? Jadi kita tidak perlu mempedulikannya. Kritik lebih tinggi, itu merupakan hal yang mengganggu. Karena itu dipengaruhi oleh kaum Jesuit. Sehingga kita mesti menganggapnya tidak relevan kepada topik. Benar. Anggap saja itu sebagai musuh. Tetap melekat kepada Alkitab. Dan aliran sejarah yang berlanjut. Benar. Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini adalah teks yang paralel. Jadi adalah baik agar selalu memiliki ayat yang paralel. Jadi, kekejian yang mendatangkan kebinasaan. Dan kembali di sini, adanya kekejian yang berdiri di tempat kudus, merupakan ayat paralel, ketika engkau melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Maka ketahuilah, kebinasaannya sudah mendekat. Ingat bahwa Matius dan Lukas memiliki nubuatan yang bermakna, diterapkan, ganda. Apa yang menjadi tanda-tanda dari kedatanganmu, dan akhir zaman? Jadi adanya nubuatan untuk zaman itu, dan adanya nubuatan untuk akhir zaman. Penggenapan sesungguhnya, dan penggenapan spiritual. Dan kita tidak boleh mengeluarkan itu dari persamaan, karena bisa membuat kita bingung dan terpisahkan. Dan tentu saja, penerapan yang literal, sesungguhnya. Memiliki pelajaran perlambangan bagi penerapan spiritual. Jadi Anda tidak bisa memisahkannya, wah itu masa lalu, wah itu masa yang akan datang. Mereka sesungguhnya saling terkait. Itu adalah pernyataan yang sangat penting, karena 90% orang-orang atau 100% orang-orang yang mengalami konflik akan topik ini. Ini disebabkan karena mereka memisahkannya. Ya, tidak bisa. Sekarang kita melihat pernyataan dari buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir. Yesus mengatakan kepada para murid yang mendengarkan, penghakiman yang akan menimpa bangsa Israel murtad. Dan khususnya hukuman pembalasan yang akan menimpa mereka, karena penolakan dan penyaliban Mesias oleh mereka. Tanda-tanda pasti, akan mendahului puncak peristiwa yang menakutkan. Jam-jam menakutkan itu, akan datang secara tiba-tiba dan dengan cepat. Martin, hal itu sangat penting, benar, ya. Karena peristiwa-peristiwa penutupan akan berlangsung dengan sangat cepat. Dan juru selamat memperingatkan para pengikutnya, ketika kamu melihat kekejian yang mendatangkan bencana, seperti yang dikatakan Nabi Daniel, berdiri di tempat kudus. Barang siapa yang membaca, kiranya dia memahami, maka orang-orang yang ada di Yudea mesti lari ke gunung-gunung. Dan di sini Nyonya White mengutip kitab Matius dan kitab Lukas. Dan ketika panji-panji berhala, orang-orang Roma, didirikan di tanah kudus. Yang panjangnya beberapa mil, di luar tembok kota. Maka pada saat itulah para pengikut Kristus mesti mencari perlindungan dengan lari. Ketika tanda peringatan itu mulai terlihat, orang-orang yang mau melarikan diri, tidak boleh menunda-nunda. Di seluruh tanah Yudea dan di kota Yerusalem itu sendiri.
Tanda mulai lari, harus segera dipatuhi. Orang yang kebetulan ada di atap rumah. Janganlah masuk ke dalam rumahnya, bahkan demi menyelamatkan harta yang paling mahal. Orang yang bekerja di ladang, janganlah pulang untuk mengambil bajunya, yang ditaruh, sementara mereka bekerja di terik matahari. Mereka sama sekali tidak boleh ragu-ragu, kalau tidak ingin tertimpa kebinasaan luas. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Ya, ini sama seperti pengalaman Lot, benar, ya. Nah, kalau misalnya, dari mulanya, Lot tidak pergi ke kota Sodom. Pastilah keadaan akan lebih baik. Benar. Dan seandainya Lot tidak menunda-nunda. Itu alasan kedua. Dan istri Lot memandang ke belakang. Dengan kata lain, hati istri Lot lebih terikat kepada Sodom. Dan puncak dari semua hal itu, istri Lot kehilangan nyawanya. Ada pernyataan lain dari pena inspirasi, saya pikir dalam buku para bapa dan nabi, di mana dikatakan jelas, bahwa alasan Lot menunda-nunda adalah karena harta bendanya yang banyak. Dan jika Lot bertekad, dan pergi ketika disuruh malaikat, ada kemungkinan istri Lot selamat. Ya. Jadi, adalah baik untuk mendengar. Dan Lot menjadi contoh bagi orang-orang yang bertindak di menit-menit terakhir. Taruhannya adalah nyawa. Dan hal lain yang mesti diperhatikan ialah, ini ada kaitannya dengan pengepungan pertama. Tetapi ingat, Martin, pengepungan pertama, merupakan perlambangan bagi pengepungan kedua. Dan hal pentingnya adalah, Anda bisa keliru dengan berpikir, ini adalah pengepungan kedua. Dengan berkata, janganlah kamu turun ke rumah, ketika ada di atap. Ini kedengarannya seperti lari dengan cepat-cepat. Memang demikian. Tetapi harap diingat, ini ada dalam pengepungan pertama, dengan alasan. Jika Anda berpikir, ini hanya untuk pengepungan kedua, Anda bisa salah. Baiklah, kita meneliti. Apa yang dimaksudkan Yesus, ketika dia berkata mengenai kebinasaan dan juga kekejian. Dan kombinasinya. Ya, karena seperti ditanyakan, kepada hal mana yang dirujuk. Jadi silahkan Anda menjelaskannya. Baiklah kita melihat ayat di dalam Daniel 8 ayat 13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara. Dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, jadi di sini Daniel sedang mendengar malaikat yang sedang berbicara, karena Daniel dalam penglihatan. Yang berbicara, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari. Nah, harap diingat di sini, kata sakrifis, korban, ditambahkan. Tetapi di dalam naskah aslinya, tidak ada. Ini ditambahkan. Jadi, kita bisa membacanya, sampai berapa lama, berlaku penglihatan ini, yakni sehari-hari. Dan kefasikan yang membinasakan. Tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Jadi di sini sedang dibahas mengenai masa nubuatan, yakni 2300 hari masa nubuatan. Di sini ada pertanyaan, kefasikan yang membinasakan. Jadi, kebinasaan ada kaitannya dengan kefasikan, pelanggaran. Pelanggaran menyebabkan kebinasaan. Ini sangat penting. Tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Ada dua aspek di sini. Tempat kudus yang akan diinjak-injak dan bala tentara yang akan diinjak-injak. Nah, tempat kudus ini merujuk kepada apa? Bait suci yang dibuat oleh Musa atau Ka'bah. Jadi, orang-orang bisa berkata, ini merujuk kepada kebinasaan kecil kota Yerusalem. Tetapi di sini tidak bisa, karena membahas mengenai masa 2300 hari, dan penutupannya. Jadi, ini mesti memiliki konotasi yang lebih luas. Ini mesti merujuk kepada hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Tetapi jika kita belajar dari peristiwa yang sesungguhnya, apa penerapannya untuk akhir zaman? Apa yang menjadi penggenapannya? Jadi, kita mesti membahas bait suci. Apa yang dimaksudkannya? Yang diinjak-injak, dan bala tentara. Bala tentara di sini adalah umat-umat Allah. Jadi, umat-umat Allah akan dianiaya. Dan bait suci akan diinjak-injak di dalam proses itu. Daniel 9 ayat 17, oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya.
Dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu, demi Tuhan sendiri. Jadi, tolong saya guna memahami hal ini. Sehingga saya bisa mengkomunikasikannya. Apa yang sedang terjadi di sini, itu yang menjadi pertanyaan Daniel. Dan khususnya Daniel tertarik kepada nubuatan 2300 hari. Yang memiliki awal dan akhir, karena ini merupakan nubuatan waktu. Dari dikeluarkannya dekret untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Hingga, lalu adanya bagian nubuatan yang mengenai mesianik dan baru akhirnya. Jadi tidak ada cara menyangkal hal ini, karena adanya titik awal dan titik akhir. Dan perhitungannya 1 hari dianggap 1 tahun. Dan jika Anda mengambil prinsip 1 hari untuk 1 tahun, dan menerapkannya, maka porsi, bagian, yang berkaitan dengan Mesias, benar-benar lengkap dan menjadi kenyataan. Dan karenanya, prinsip yang sama, mesti diterapkan kepada sisa perhitungan nubuatan. Anda tidak bisa memakai paham futurisme, yang melempar ke masa yang akan datang, atau ke masa yang sudah silam. Yakni paham preterisme. Ini merupakan aliran terus-menerus sejarah, dari sejak dikeluarkannya dekret. Melewati zaman Mesias, dan menuju ke akhir zaman. Dan karena ada mulainya dekret, oleh Raja Artasasta, yang keluar di tahun 457 sebelum Masehi. Jika Anda menambahkan waktunya, ini berakhir di tahun 1844. Apakah Anda suka, atau tidak, di tahun itulah nubuatan itu berakhir. Dan ada banyak orang yang membantah tahun 1844. Tetapi pikirkan saja, apa yang terjadi di tahun 1844. Pembukaan jalan besar untuk pemberitaan Injil, dengan zaman elektronik yang memulainya. Pada masa itu, guna mengkomunikasikan pekabarannya, dengan adanya kode Morse, sarana perjalanan yang terbuka lebar di tahun 1844. Lalu timbulnya penentangan di dalam bentuk paham spiritisme, dalam bentuk paham oikumene. Di dalam segala bentuk paham, yang ada. Paham komunisme, dan masih banyak yang lainnya. Semuanya mulai di tahun 1844. Jika tahun 1844 bukan merupakan tahun penting, maka saya tidak tahu lagi, apa yang seharusnya menjadi tahun penting. Jadi, itu merupakan poinnya. Dan jelas, setan akan menyerang hal ini. Ya, karena setan mesti menyerang garis waktu dan mengolok-oloknya. Dan saya melihatnya, Martin, ketika saya mendengarkan para pengkhotbah Injili. Semakin sering, mereka menyerang pergerakan Miller. Nah, semua perhitungan Miller itu memakai penanggalan nubuatan. Dan menerapkan prinsipnya dan tiba kepada kesimpulan. Memang, Miller salah dalam peristiwanya, karena dia tidak memahami bait suci, yang sebentar akan kita bahas. Yang dalam hal apapun, juga dicatat, di dalam Alkitab, yang merupakan kehendak Allah, mesti terjadi. Padahal tangan Tuhan yang menaunginya. Baik, jadi mengapa para pengkhotbah Injili ini tidak mengolok-olok murid-murid Yesus, ketika mereka salah dalam menduga peristiwa, dan Yesus disalibkan? Para murid itu salah menduga. Ya, mereka salah menduga akan peristiwa yang terjadi. Saya tegaskan lagi, jelas mereka salah menduga. Tetapi hal itu masih ada di Alkitab, dan masih relevan. Dan adalah penting, kita memahami, perlambangan harus digenapi. Dan jika kita tidak memahami akan hal itu, maka kita juga tidak memahami, mengapa Yesus harus mati. Guna mengakhiri hukum upacara, karena ini menunjuk kepadanya. Jadi itu merupakan hal penting yang harus diteliti. Baiklah, jadi Daniel menghendaki jawaban, demikian juga kita. Daniel 9 ayat 27, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan. Yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Itu kedengarannya sangat rumit, benar. Ya, jika Anda hanya sekedar membacanya. Jika Anda hanya sekedar membacanya, dan Anda mengambil bagian nubuatan, yang membuat kontras antara Mesias dengan anti-Mesias. Begitu saja. Yang satu membangun, yang satunya lagi membinasakan. Daniel 9 ayat 27, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Itu merupakan pekan terakhir. Di dalam nubuatan 70 pekan. Jadi siapa yang akan mengkonfirmasi perjanjian itu? Jelas Mesias. Dan pada pertengahan 7 masa itu adalah 3,5 tahun dalam pekan yang terakhir itu.
Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, di dalam paham futurisme, itu diterapkan kepada antikristus. Lalu mereka melemparkannya ke masa silam, atau ke masa yang akan datang. Ini tidak masuk akal. Cara sistem pengorbanan adalah kematian Yesus. Jadi tanya diri Anda sendiri. Apakah Yesus mati di pertengahan pekan? Dengan kata lain, 3,5 tahun, jika Anda memakai prinsip hari tahun. 3,5 tahun setelah dimulainya pelayanan Yesus. Iya atau tidak? Iya. Jadi ini adalah penggenapan nubuatan. Jadi, Yesus mengakhiri sistem pengorbanan, dengan menjadi korban yang sempurna. Benar, itu penting, benar. Kita mesti memahami hal itu. Karena jika Anda tidak memahami, Anda pada akhirnya bisa memegang paham Katolik. Dan segala jenis arah. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Beberapa orang ada yang mengatakan, bukannya Yesus yang menyelamatkan, melainkan Roma yang menyelamatkan. Jika Anda ingin berargumentasi dengan cara ini, tetapi Yesus berkata, "Aku menyerahkan nyawaku, dan aku mengambilnya kembali, secara sukarela." Dan di atas sayap kekejian. Jadi, sekarang kita membicarakan mengenai sisi negatif. Yesus tidak membawakan sisi negatif, hanya sisi positif. Akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi, kekejian itu terbentuk sesudahnya dalam beberapa tahap, dan akan terus berlangsung hingga kepada akhirnya, sampai kekejian itu sendiri dimusnahkan. Ya, dan itu akan terjadi dengan batu yang jatuh, tanpa pertolongan tangan manusia. Benar. Baiklah, jadi kita mesti mengetahui siapa yang membinasakan. Bagaimana dia membinasakan. Dan jelas di sini ada penerapan sesungguhnya, literal. Orang-orang Roma datang. Serdadu-serdadu Roma datang. Mereka mengepung kota Yerusalem. Mereka membinasakan kota Yerusalem, dengan meratakannya. Tetapi mesti ada penerapan spiritual, karena jika membaca bagian awalnya, dikatakan, adanya bait suci, yang akan diinjak-injak. Untuk keseluruhan periode. Jadi apa yang terjadi, kita mesti menelitinya. Dan di dalam Daniel pasal 11, ketika ada kembali kata ini. Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu, Anda melihat, setiap kali, tempat kudus, bait suci, terlibat. Menghapuskan korban sehari-hari. Kata korban ditambahkan, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi dengan kata lain, mereka akan menempatkan kekejian yang akan membinasakan, menggantikan suatu hal. Jadi, kita mesti memahami apa artinya. Ingat, bahwa bait suci itu sudah dihancurkan. Dan adanya orang yang berkata, wah, bait suci ini mesti dibangun kembali. Tidak, kita sekarang ada dalam ruang lingkup spiritual. Tepat sekali, hal yang Anda katakan sangat penting, karena banyak orang terpaku di sana. Ini harus bersifat fisik kembali. Anda tidak bisa melompat dari hal spiritual ke hal fisik. Anda tidak bisa membuat penggenapan sama seperti perlambangan, karena itu artinya Anda melanggar prinsipnya. Penggenapan selalu senantiasa penggenapan yang lebih besar dari contoh lokal yang kecil. Tetapi Anda belajar dari contoh itu. Benar. Lalu kita lanjut ke Daniel 12 ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari. Di sini kembali, kata korban ditambahkan. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Nah, kita tidak akan meneliti nubuatan itu, karena sudah pernah dibahas sebelumnya. Nubuatan 1290 hari, dan seterusnya. Kita tidak akan meneliti perincian dari nubuatan itu. Yang pada dasarnya, pengembangan dari nubuatan 1260, yang berakhir di tahun 1798. Kita tidak akan menelitinya, kita hanya akan berkonsentrasi kepada kekejian. Dan adanya kerangka waktu yang tidak berkaitan dengan bait suci yang sesungguhnya, literal. Benar, saya memang akan mengatakannya. Hal satu-satunya yang bisa kita katakan mengenai hal ini tidaklah literal, sesungguhnya. Ini tidak bisa diterapkan kepada keadaan literal. Baiklah, mari kita kembali kepada Daniel 8 ayat 13, yang merupakan kali pertama, dia membahas tentang hal ini. Dan ini memberikan cara pandang umum. Jadi, para malaikat sedang membicarakan akan hal ini. Mereka sedang membicarakan mengenai pelanggaran,
kefasikan, yang menyebabkan kebinasaan. Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Jadi, sekarang kita mesti menanyai diri kita sendiri. Setelah penyaliban Yesus, dan setelah terjadinya semua peristiwa itu, dan bahkan setelah pembinasaan kota Yerusalem, yang dilakukan oleh Roma kafir. Kapan kebinasaan tempat kudus ini terjadi di dalam pengertian spiritual? Karena ini terus berlanjut hingga ke akhir zaman. Dan pada puncaknya, dalam hal yang dikatakan Yesus mengenai topik ini, selidikilah apa yang dikatakan Daniel, agar kita paham. Jadi, Martin, mari kita melihat bait suci, dan menanyai diri kita sendiri, apa yang dikerjakan bait suci, dan bagaimana sejarah bisa menceritakan bagaimana bait suci itu ditelantarkan. Apa yang dikerjakan bait suci, tetapi bukan yang literal. Apa yang terjadi secara literal, itu menandakan kejadian-kejadian spiritual, benar. Baiklah, jadi di sini ada bait suci. Ini hanya sekedar model. Dan pada pintu masuknya, ada 4 tiang di sana. Dan ini hanya ada satu pintu masuk saja. Tidak ada pintu lainnya. Dan di sekeliling bait suci, terdapat kain putih. Nah, Alkitab secara jelas menjelaskan kain putih itu melambangkan kebenaran dari orang-orang saleh. Kita tidak memiliki kebenaran, hanya Kristus yang memiliki kebenaran. Jadi kain putih melambangkan kebenaran. Dan Anda harus masuk melalui pintu. Siapa yang menjadi pintu? Yesuslah pintu ke bait suci. Jadi Anda menghadap Bapa, melalui siapa? Melalui Yesus. Apakah Yesus mengatakan hal itu? Ya. Apakah Anda bisa menghadap Bapa melalui yang lainnya? Tidak bisa. Tidak satu pun. Martin, apakah Anda yakin? Paus baru saja mengatakan hal lain di Kazakhstan, bukan? Sayangnya salah. Paus berkata, semua jalan menuju ke sorga. Paus sesungguhnya berkata, semua jalan menuju ke Roma. Karena Paus berkata hanya melalui dia, Anda tiba di sana. Baiklah, Paus begitu baik, dengan membukakan pintu, bagi semua orang. Nampaknya demikian, tetapi Alkitab mengatakan, hanya ada satu pintu, yaitu Yesus. Ketika Anda memasuki Ka'bah, dengan segera Anda menemukan mezbah korban bakaran. Benar. Jadi, ada yang mati di situ, yaitu anak domba. Jadi pendosa yang bertobat. Berlutut, dan menaruh tangannya pada anak domba dan mengakui dosa-dosanya. Pendosa itu tidak mesti bersuara lantang. Imam juga tidak mesti mendengar perkataan pendosa itu. Dan secara perlambangan, pendosa itu memindahkan dosa-dosanya kepada anak domba yang tidak bersalah. Jadi anak domba itu melambangkan apa? Yesus. Kita sudah ribuan kali mengatakan hal ini, secara sederhana. Tetapi kita ingin mengetahui bagaimana itu dibuat terlantar. Dan imam itu sendiri, mengenakan jubah putih. Jadi, itu melambangkan kebenaran. Siapa yang dilambangkan oleh imam? Kristus. Jadi, Kristus menjadi anak domba, dan juga imam. Jadi, anak domba itu mati. Dan akan menjadi bencana, jika Anda membunuh imam, karena itu akan menjadi masalah. Jadi di sini ada 2 perlambangan. Anak domba melambangkan Kristus, yang mati untuk dosa-dosa, dan imam melambangkan Kristus, yang menjadi pengantara. Nah, imam itu sendiri tidak sedang mengantarai. Iman itu adalah perlambang dari pengantara. Ini sangat penting. Jadi, kembali ini bukan literal, melainkan suatu perlambangan, dalam pengertian spiritual. Dan di dalam Alkitab, seorang imam adalah seseorang yang membawa persembahan. Dia harus membuat korban. Pendeta adalah seseorang yang menjadi gembala. Juga seorang guru, tetapi dia bukan seorang imam, karena tidak membawakan korban. Kita berhenti sampai di situ. Baiklah, jadi anak domba kecil ini, diikatkan kepada tanduk mezbah. Dengan kata lain, anak domba itu, dikaitkan dengan mezbah itu, dan tak terpisahkan. Dan anak domba itu mati di altar. Jadi secara perlambangan, Anda masuk ke dalam suatu perhubungan dengan Kristus.
Melalui pintu, yakni Kristus, Anda menemukan mezbah, yang melambangkan salib. Jadi anak domba melambangkan Kristus, dan imam besar juga melambangkan Kristus. Sekali saja Anda melewati proses itu, yang disebut sebagai pembenaran. Karena ketika Anda masuk ke pintu, dengan segera Anda dilingkupi oleh kain putih. Iya, karena ditutupi oleh kebenaran Kristus. Kemudian Anda menemukan bejana pembasuhan, yang melambangkan pencucian dari kelahiran kembali dan Roh Kudus. Jadi dengan demikian, sekarang Anda menjadi perwakilan Kristus, seorang murid Kristus. Kemudian Anda memasuki ruang kudus, secara perlambangan. Nah, di ruang kudus inilah, imam menjalankan tugasnya dan di dalam ruang kudus ada 7 kaki dian. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi Yesus menjadi kaki dian. Jika pergi ke kitab Wahyu, Yesus sedang menjalankan tugas di antara kaki dian. Di bagian awal kitab Wahyu. Juga di ruang kudus, terdapat meja roti sajian. Yaitu roti yang tak beragi. Dan adanya rempah-rempah, dupa dan semuanya. Itu melambangkan Kristus yang tanpa dosa, dan tubuh yang diserahkan untuk Anda. Dan di ruang kudus, terdapat juga mezbah pedupaan. Dan di sanalah, imam besar melakukan tugasnya. Dan itu melambangkan doa-doa, orang-orang kudus, yang diterima Allah, melalui pengantaraan Kristus. Kemudian Anda memasuki ruang Maha Kudus, yang dipisahkan oleh sebuah tirai. Jadi, menarik ada pintu, ada tirai dan ada tirai yang kedua. Dan di belakang tirai yang kedua, ada tabut perjanjian. Kita sudah membahas benda-benda yang ada di dalamnya, seperti tongkat Harun, dan sebuah buli-buli mana, dan semua hal itu. 10 hukum Allah ada di sana, yang ditulisi oleh jari Allah. Dan di atasnya, ada tutup pendamaian. Dan di atasnya lagi, ada 2 malaikat, yang memandang ke arah tutup pendamaian, dalam bentuk sedang merenungkan. Itulah yang membentuk rencana keselamatan. Bagaimana saya bisa datang kepada Allah? Saya masuk melalui pintu, yaitu Kristus. Saya menerima persembahan korban Yesus, untuk saya. Saya menerima kebenaran Kristus, yaitu pembenaran. Saya dibasuh dan diberi kuasa oleh Roh Kudus, untuk menjadi murid Kristus, dan perwakilannya. Dan itu juga bisa dilakukan melalui upacara baptisan. Ya, ini diwakili oleh upacara baptisan. Dan ini juga melambangkan pembasuhan, pembersihan. Kemudian saya turut serta dalam Yesus yang sebagai terang dunia, yaitu firman Allah. Firman-Mu itu ialah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Dan dengan pembacaan firman, saya menjadi terlibat dalam memahami tabiat Kristus. Meniru tabiat Kristus, dan menyerap tabiat Kristus, yang diwakili oleh meja roti sajian. Jadi ketika saya memakan roti itu, roti yang tidak beragi, dengan kata lain. Ketika saya tidak turut serta dalam memakan tubuh Kristus, saya tidak turut serta di dalamnya. Saya harus menyerapnya. Dan jika saya menyerapnya, maka saya menyerap hal yang tanpa dosa, karena tidak ada ragi di dalamnya. Jadi, dengan kata lain, apa yang diwakili oleh hal ini? Pengudusan. Dan tanpa pengudusan, tidaklah mungkin melihat Allah. Jadi saya tidak bisa berhenti hanya di pembenaran. Melainkan saya harus lanjut dengan kelahiran kembali. Dan saya harus lanjut ke tahap pengudusan. Dan doa-doa yang saya layangkan, dibuat bisa diterima oleh Allah. Dan semua dosa-dosa, yang saya akui, dicatat di dalam bait suci itu. Karena darah dioleskan ke tanduk-tanduk mezbah meja pedupaan. Jadi itu merupakan hard disk. Dengan miliaran terabyte.
yang memuat semua dosa-dosa, catatan dosa-dosa. Ini seperti sebuah keadaan di pengadilan. Jika saya telah menjadi seorang kriminal, katakan saja, saya seorang perampok dan tertangkap. Saya dihadapkan ke pengadilan dan mendapat hukuman. Saya mendekam di penjara, saya mesti menjalani hukuman saya. Dan kemudian saya bebas. Lalu catatan dosa, apakah masih ada? Ada. Jadi, ketika saya kembali tertangkap, mereka akan mencari di dalam buku dan berkata, "Maaf, catatan mengatakan, Anda telah melakukan hal ini. Karena itu Anda tidak mengalami keringanan." Hal yang kali ini, akan lebih buruk dari yang pertama. Begitulah cara kerjanya. Jadi, catatan dosa dicatat di sana. Ini bagus, karena catatan dosa Anda dicatat, yang pada akhirnya akan dihapus. Bait suci mesti dibersihkan dari catatan dosa, dan ini dilakukan di penggenapan hari pendamaian. Lalu Anda berdiri di hadapan Allah, seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Nah, 10 hukum Allah adalah menjadi hukum Allah, yang menyatakan tabiat Allah. Jika Anda melakukan studi kesamaan di dalam Alkitab, maka Anda akan melihat. Masing-masing hukum itu akan dijabarkan oleh Rasul Paulus. Hukum itu adalah, hukum itu adalah. Maka Anda akan melihat Allah itu adalah, jadi tepat sama. Jadi 10 hukum itu merupakan pernyataan tabiat Allah. Lalu ada tutup pendamaian, yang melindungi Anda dari penghukuman perintah Allah. Dan para malaikat memandang kepada tutup pendamaian, hilasterion, dengan perasaan takjub. Karena ini mengorbankan anak Allah, agar bisa diterapkan belas kasihan itu. Karena jika Allah itu 100% berkeadilan, maka keadilan mesti dilaksanakan. Dan keadilan menuntut nyawa pendosa, karena upah dosa adalah maut. Jadi keadilan itu dipenuhi, ketika Yesus, yang menjadi manusia, dan sekaligus Allah itu sendiri. Ini sangat penting, menerima bagi dirinya keseluruhan umat manusia, dan semua dosa-dosanya, dan membayar harganya. Jadi, kita tidak bisa menghilangkan akibat pelanggaran. Jadi Allah membayar dosa itu. Dengan kata lain, hukum tetap berlaku, dan tidak bisa dibatalkan. Keadilan menuntut kematian. Keadilan dipenuhi. Maka sekarang kasih karunia bisa melimpah ruah. Belas kasihan bisa melimpah ruah. Karena pendosa yang bertobat, telah membayar harganya, dari kematian kedua. Jadi, tutup pendamaian itu sangat penting. Ini melindungi Anda dari penghukuman perintah Allah, yang semestinya jatuh menimpa Anda, tetapi sekarang jatuh menimpa anak Allah. Dan di sebelah kanan, di pelataran, ini ditaruh di atas kepalanya. Dan itulah sebabnya, ketika Anda tidak mengakui dosa Anda, tutup pendamaian itu dihilangkan, dan Anda mesti bertanggung jawab kepada Allah. Benar. Sekarang kita harus menjawab pertanyaan besar. Bagaimana cara bait suci itu ditelantarkan, dibinasakan? Mari kita meneliti suatu sistem yang terbit, yang disebut paham Katolik Roma. Jadi, ketika paham kekafiran dihilangkan, maka terbitlah kekuasaan tanduk kecil. Paham kekafiran mesti disingkirkan dari jalan. Dan setelah itu terjadi, barulah sistem antikristus bisa berkembang. Jadi, apa yang dilakukannya, itu menghancurkan pekabaran bait suci. Jadi, mari kita melihat paham Katolik ke dalam bait suci. Anda masuk melalui pintu, dan di dalam paham Katolik, apakah pintu itu melambangkan Yesus Kristus? Tidak, melainkan gereja. Baiklah, jadi Anda diselamatkan melalui gereja. Memang Allah memiliki gereja, tetapi Anda tidaklah diselamatkan melalui gereja. Gereja itu hanya sebuah rumah sakit. Dan Allah yang menjadi dokternya. Anda masuk melalui pintu, dengan kata lain, Anda diselamatkan dengan datang ke gereja. Lalu Anda mesti turut serta dalam sakramen. Nah, paham Katolik mengajarkan, Yesus tidak pernah mati untuk Anda.
Anda tidaklah diselamatkan oleh darah anak domba. Anda diselamatkan oleh kepatuhan Anda kepada gereja, dan turut sertanya Anda dalam sakramen. Dengan kata lain, adanya kualitas, nilai, dalam melakukan sakramen. Jadi hal itu menghilangkan mezbah. Mezbah ditelantarkan, karena Yesus tidak pernah mati untuk Anda. Kematian Yesus hanya sekedar teladan penurutan. Yesus tidak mati untuk Anda. Tetapi bukankah pintu juga ditelantarkan, dengan mengubahnya menjadi gereja? Betul sekali, setiap aspeknya ditelantarkan. Jadi pintu ditelantarkan. Kebenaran Kristus, tidak lagi menjadi kebenaran pendosa. Hanyalah perbuatan baik Anda, kepatuhan Anda. Jadi, kain putih dibuat kosong dan tak berarti. Anak domba dibuat kosong dan tak berarti. Upacara baptisan, yang melambangkan kelahiran kembali dalam pengertian spiritual, telah dipindahkan kepada baptisan anak-anak kecil. Dengan kata lain, menjadi anggota gereja, tanpa pengambilan keputusan kognitif. Jadi bejana pembasuhan, dibuat kosong dan tak berarti. Siapa yang menjadi terang dunia? Gereja yang akan menjadi terang dunia, yang akan memberitahu Anda, apa yang benar dan apa yang salah. Dengan kewenangannya sendiri, yang akan memberitahumu. Jadi bukan Yesus, yang menjadi terang dunia, melainkan dogma gereja, atau magisterium. Paus dan para uskup yang mendefinisikan kebenaran bagi Anda. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan, katekismuslah. Yang dituliskan oleh gereja menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Anda mesti mendengarkan itu. Kemudian ketika menyangkut perihal menyerap tubuh Kristus, mereka akan membuat korban abadi. Sedangkan Alkitab berkata, melalui satu pengorbanan, Dia telah menyempurnakannya untuk selamanya. Jadi, meja roti sajian dihancurkan. Kemudian pengantaraan, mezbah pedupaan. Imam besar Yesus, yang menjadi pengantara. Tidak, imam yang menjadi pengantara. Anda bisa mendapatkan pengampunan dosa Anda, dari imam Anda. Dan imam yang bersangkutan yang menjadi pengantara, dan bukan Kristus. Nah, bagaimana mengenai ruang Maha Kudus? Dan adanya tirai di antara dua ruang itu. Yesus mengatakan, tirai itu melambangkan daging Yesus. Dan ketika Yesus mati di salib, tirai itu koyak dari atas sampai ke bawah. Yang menunjukkan, pemisahan yang ada antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Menurut tulisan Rasul Paulus mengenai topik ini, lenyap, dan Injil diberikan kepada seluruh dunia. Nah, sekarang menyinggung mengenai tabut perjanjian, di mana memuat 10 hukum. Tongkat Harun, dan sebuah buli-buli berisi mana. Dan 10 hukum itu menyatakan tabiat Allah. Tetapi di sini 10 hukum itu telah diubahkan. Itu dihancurkan. Karena sekali Anda mengubahkan hukum, Anda melanggar satu hukum, berarti Anda melanggar seluruh hukum, lalu menghilangkan hukum kedua, dan mengubahkan hukum keempat. Mereka menulis ulang hukum lainnya, dan menghilangkan janji-janji. Dan menghilangkan semua kepemilikan pribadi, yang tidak ada di gereja. Jadi, keseluruhan pekabaran bait suci, keseluruhan rencana keselamatan, telah secara total diubahkan. Ini menjadi suatu kekejian. Ini hal yang pasti. Anda tidak bisa melihat cara lain. Ini menjadi kebinasaan. Tidak ada cara untuk diselamatkan. Nah, ketika saya memasuki Kristus, maka saya ditutupi oleh kebenaran Kristus. Manfaat apa yang saya terima? Kristus. Manfaat itu diperhitungkan kepada akun saya. Dengan kata lain, saya dilayakkan oleh iman saya, bukan karena kebenaran saya, melainkan oleh kebenaran Kristus. Nah, siapa yang membagikan manfaat, kebaikan atau jasa di dalam sistem Katolik? Paus. Paus yang membagikan manfaat, kebaikan. Dan Paus membagikan manfaat, kebaikan, yang berlebihan oleh para orang-orang kudus, dan bahkan Kristus. Jadi Paus yang memiliki perbendaharaan manfaat, kebaikan atau jasa ini. Dan Paus yang membagikannya. Nah, karena beranggapan, Kristus tidak pernah mati untuk Anda, dan Anda mesti membayar dosa-dosa Anda sendiri.
Itulah sebabnya mereka mengembangkan pengajaran purgatori. Dan di alam purgatori, Anda membayar harga dari dosa-dosa Anda. Nah, kembali, siapa yang bisa menerapkan belas kasihan, dan melegakan Anda dari penghukuman itu? Kembali Paus. Paus yang bisa melakukan hal itu. Lalu adanya peristiwa, ketika Paus melakukan hal itu bagi pengurangan hukuman massal, dengan memakai palu kecilnya dan memukulkannya di pintu. Sehingga Paus bisa membukanya dan jiwa-jiwa keluar dari alam pensucian. Yaitu orang yang memberikan belas kasihan. Dan yang menjadi tutup pendamaian, adalah Paus. Jadi, Martin, apakah para malaikat melihat dengan penuh perhatian kepada Paus? Kepada belas kasihan indah, yang Paus bagikan? Tidak, ini menjijikkan. Ini adalah kekejian yang menjijikkan. Saya tidak bisa memikirkan kata yang lebih baik. Jika ada, saya merasa yakin, pasti Alkitab memakainya. Jadi ini merupakan kekejian. Keseluruhan sistem adalah kekejian. Nah, Martin, jika Anda turut serta dalam aspek apapun dari kekejian ini, apakah kemudian Anda menjadi bagian dari kekejian? Ya, karena tidak ada satu bagian pun dari pekabaran bait suci atau sistem. Tidak satu pun. Tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya 10 hukum Allah. Anda tidak bisa mengutak-atik rencana keselamatan. Jadi mereka bukan hanya mengutak-atik hal itu. Mereka telah sama sekali menghancurkannya, dan membuatnya terlantar. Apa arti kata desolate? Membinasakan, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang tersisa. Jadi, ketika tidak ada sisanya, dan Anda pergi ke situ, dan turut serta dalam suatu hal sederhana. Katakan saja, bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ada, setelah sebuah keputusan, untuk mengakui dosa-dosa Anda, dan untuk menerima pengorbanan anak domba. Jadi ini mesti keputusan yang diambil oleh seorang dewasa. Lalu coba kita melihat baptisan bayi. Anda telah menghancurkan bagian dari bait suci. Jika Anda mengakui kepausan sebagai imam besar di dalam dunia kekristenan. Bukankah itu artinya, Anda sedang menajiskan bait suci? Jelas. Betul sekali. Baiklah. Jika Anda mengkhotbahkan paham futurisme, atau paham preterisme, bukankah Anda juga sedang menajiskan bait suci? Ya, karena Anda sedang mengambil Kristus keluar dari sejarah, dan melemparkannya ke masa silam, atau ke masa depan, dan orang-orang malang di tengah-tengahnya hanya melongo. Tidak ada jalan untuk ditempuh. Anda sedang menajiskan rencana keselamatan. Anda sedang menajiskan bait suci. Ini sedang dihancurkan. Jadi, sesungguhnya, seperti yang Anda katakan, setiap organisasi gereja atau pribadi untuk hal itu, yang turut serta dalam kebinasaan yang dilakukan oleh gereja Roma ini, membentuk bagian di dalamnya. Dan Anda ada dalam masalah besar. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat 18, ini merupakan nasihat bagi gereja Laodikia. Itu merupakan gereja penghabisan di bumi. Dan gereja ini mesti membawakan pekabaran yang terakhir bagi umat manusia, yang mencakup pekabaran 3 malaikat, dari kitab Wahyu pasal 14. Yang sesungguhnya, membawa Anda kembali kepada pekabaran bait suci yang lengkap. Dan jika Anda tidak mengkaitkannya kepada bait suci, maka Anda kehilangan poinnya, dan Anda tidak sedang melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Yaitu hal yang dituliskan oleh Nabi Daniel. Kiranya para pembaca memahaminya. Dan kenyataannya ketika Anda membaca kitab Wahyu pasal 12. Maaf bukan, kitab Wahyu, melainkan kitab Daniel pasal 12. Dalam ayat 9, yang berkata, Daniel 12 ayat 9, tetapi ia menjawab, pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Dan akhir zaman, didefinisikan sebagai berakhirnya masa. 1 masa, 2 masa dan setengah masa, yaitu 1260 hari. 1 hari melambangkan 1 tahun, sehingga menjadi 1260 tahun. Itu merupakan periode masa kekuasaan kepausan. Tetapi ia menjawab, pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi itu adalah masa setelah tahun 1798. Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Dengan kata lain, menerima kebenaran Kristus. Dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Lalu Daniel 9 ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Ada 1290 hari. Itulah ayat yang ada. Nah, mari kita meneliti apa yang dikatakan di sini.
Gereja yang penghabisan mendapat nasihat ini. Jadi, ini mesti sangat penting. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah, emas itu melambangkan iman dan kasih. Dan kasih itu dikaitkan dengan 10 hukum Allah. Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Jadi kebenaran Kristus akan menjadi hal sangat penting, pada akhirnya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Adalah sangat penting kita memahami topiknya. Kita memerlukan emas. Yaitu iman dan kasih. Kita juga memerlukan pakaian putih. Supaya kita bisa ditutupi dan ketelanjangan kita tidak nampak. Kita juga mesti melumasi mata kita, agar bisa melihat. Nah, di sini ada pernyataan dari buku Testimonies for the Church, volume 6, halaman 426. Sekarang ini, bagian besar dari orang-orang yang membentuk jemaat kita, sedang mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Mereka datang dan pergi, ibarat pintu yang melekat pada engselnya. Selama bertahun-tahun, mereka sudah berpuas diri mendengarkan kebenaran yang paling hikmat, yang menggetarkan jiwa. Tetapi yang tidak menaruhnya ke dalam praktek. Karena itu, mereka semakin kurang menghargai nilai kebenaran. Kesaksian yang menggerakkan hati, yang menempelak dan memberi peringatan, tidak membuat mereka bertobat. Melodi paling manis, yang berasal dari Allah dan disampaikan oleh bibir manusia pembenaran oleh iman. Dan kebenaran Kristus. Tidak membuat mereka, memberikan respon kasih dan pengucapan syukur. Meskipun pedagang sorga menunjukkan bagi mereka, permata paling mahal dari iman dan kasih. Dan mengundang mereka guna membeli emas, yang telah diuji dalam api, dan pakaian putih, agar mereka memakainya, dan salep mata agar mereka bisa melihat. Mereka mengeraskan hati mereka kepada Kristus. Dan gagal menukar keadaan mereka yang suam-suam kuku, bagi kasih dan dorongan semangat. Sementara membuat pengakuan, mereka menyangkali kuasa kesalehan. Jika mereka terus dalam keadaan ini, Allah akan menolak mereka. Mereka sedang membuat diri mereka sendiri tidak cocok untuk menjadi anggota keluarga Allah. Wah, itu merupakan topik yang sangat penting. Itu merupakan kata-kata kuat, tetapi yang masih berdasarkan firman Allah. Anda tidak bisa menyangkalnya. Baiklah, kita kembali ke topik bait suci. Dan bait suci ini akan diterlantarkan, dibinasakan. Dan terjadi berkali-kali di dalam Alkitab. Tetapi para nabi-nabi yang paling sering memakainya adalah Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Dan tentunya ada juga di dalam kitab Daniel, sebanyak 4 kali. Yeremia 12 ayat 10, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku. Memijak-mijak tanahku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Banyak pendeta telah merusakkan kebun anggurku, gerejaku. Dan telah memijak-mijak tanah kedambaanku. Mereka telah menginjak-injak bait suciku. Nah, kekuasaan itu, yang muncul, yang akan membinasakan bait suci, adalah Roma. Kita telah melihat, bagaimana mereka melakukannya. Mereka menginjak-injak bait suci, lalu mereka menginjak-injak umat-umat Tuhan. Berapa banyak orang yang telah dibunuh, yang menentang cara pandang Roma? Jutaan, miliaran. Selama berabad-abad, sudah banyak darah di tangan mereka, dibandingkan organisasi lainnya. Karena itu kepura-puran suci Paus yang berkata, nah, lupakan saja sejarah. Dan berpura-pura kami adalah suci, dengan melemparkan doktrin lama, keluar jendela. Dengan kata lain, menginjak-injak lebih lanjut dalam topik bait suci. Lalu dalam Yeremia 12 ayat 11, ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Ini sangat jelas, sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Khususnya yang kita baca sekarang, di dalam pernyataan itu. Lukas 13 ayat 35, sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Martin, ada banyak makna di dalam ayat itu, yang tidak kita ketahui. Sebagai contoh, jika rumah Anda ditinggalkan, maka rumah itu menjadi sunyi sepi. Sunyi sepi oleh apa? Sunyi sepi tidak adanya Kristus.
Dan mereka tidak akan lagi melihat Kristus, hingga kapan? Pada akhirnya, Yaitu pada masa penghakiman. Mengapa? Karena melemparkan Kristus keluar dari rumah. Dan sekarang Kazakhstan. Apakah mereka pernah menyebutkan nama Kristus satu kali saja? tidak. Apakah mereka melemparkan Kristus keluar dari rumah, mereka tidak akan lagi melihatnya, sampai dia datang kembali? Dengan penghakiman, mereka tidak akan melihatnya lagi. Rumah ditinggalkan sunyi sepi. Ini menjadi rumah yang sunyi sepi. Mereka telah menginjak-injak bait suci. Wahyu 17 ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Pada akhirnya, bangsa-bangsa di dunia akan menyadari, mereka telah disesatkan oleh sistem. Dan mereka akan membalas dendam kepadanya. Ketika mereka menyadari, mereka telah terhilang. Tetapi sudah terlalu terlambat. Wahyu 18 ayat 19, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru, sambil menangis dan meratap, katanya. Celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang, yang mempunyai kapal di laut, telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Jadi apakah ekonomi terlibat di dalam semua ini? Baiklah, jadi kita mesti membicarakan semua hal-hal ini. Dan melihat apakah ini cocok, ketika kita menerapkan sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sekarang. Kepada hal yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Jadi, para gembala telah merusakkan kebun anggur. Mereka telah mengubahkan rencana keselamatan. Dan bahkan jika sepersekian dari rencana keselamatan itu, mereka tetap terlibat di dalamnya. Dan di dalam kitab Yeremia di sini, dia sedang membicarakan mengenai bangsa Yahudi. Atau pada masa ketika bangsa Israel akan dihancurkan. Dan mesti diingat, bahwa rumah mereka, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Lukas, telah ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Jadi tidak ada gunanya melihat kepada Israel, sebagai negara yang sesungguhnya, untuk diamati di akhir zaman. Itulah yang dilakukan kelompok Injili. Rumah mereka menjadi sunyi sepi. Mengapa? Karena mereka telah membuang Kristus. Nah, bahkan jika ada yang beranggapan, membawakan kembali Kristus. Itu bukanlah Kristus yang sama. Yang mereka cari adalah yang akan membawakan kelepasan secara bangsa, dan bukannya yang meluputkan mereka dari dosa. Dosa adalah musuh yang mesti dihancurkan. Jadi mereka telah senantiasa membuat pekabaran bait suci, kosong dan tidak berarti, karena mereka masih mempertahankan tradisi mereka. Martin, kita mesti melihat kembali hal ini, dan menerapkannya. Karena itu mari kita kembali kepada pertanyaan yang diajukan, pertama kali. Jadi, Yesus membicarakan mengenai kekejian yang mendatangkan kebinasaan, yang diramalkan oleh Nabi Daniel. Dalam bentuk tunggal, tanpa memperinci lebih lanjut. Jadi, merujuk kepada hal apa, semua perkataan Yesus ini? Nah, beberapa dari pembicaraan itu merujuk kepada hal yang literal, sesungguhnya. Sebagai contoh, ketika Yesus menerangkan nubuatan 70 pekan. Dan ketika Yesus berkata, bait suci akan dibinasakan. Tetapi kata abomination, kekejian, dan kata-kata yang dikaitkan kepadanya merupakan perlambangan. Jadi Anda tidak bisa memisahkannya. Kita mesti melihatnya secara menyeluruh, untuk diamati. Jadi apa yang dilambangkan oleh kekejian yang mendatangkan kebinasaan di zaman kita sekarang? Ini melambangkan segala bentuk kekristenan. Atau agama apapun itu, yang membuat pekabaran bait suci, kosong dan tidak berarti. Jadi, satu lembaga, yang melakukannya dalam skala yang sesungguhnya dan menganiaya orang-orang yang menentangnya, adalah kepausan. Jadi, ketika Yesus membicarakan mengenai semua ini, dan ayat ini. Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat yang sama, ada di dalam kitab Lukas, pasal 21. Ayat 20 yang berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi ini merupakan nubuatan literal, untuk masa itu. Ketika Anda melihat bala tentara Roma mengepung kota Yerusalem, dan berdiri di tempat kudus. Nah, tempat kudus, seperti yang sudah kita baca, dalam pernyataan lainnya, meliputi beberapa mil. Di luar tembok kota, kenyataannya, Nabi Nehemia telah mengatakan, sebagai suatu kawasan steril, di mana para pedagang juga tidak diizinkan berada di tempat itu.
Dan mereka tidak diizinkan masuk untuk melakukan pekerjaan di hari Sabat. Jadi hari Sabat sangat penting. Dan tempat kudus ini merupakan tempat pembersihan dari para pedagang. Bukankah ini menarik? Dan mereka tidak diizinkan menajiskan Sabat. Ini merupakan perlambangan. Jadi para pedagang tidak diizinkan menajiskan Sabat di akhir zaman. Dan kita telah banyak membahas mengenai hal itu, dan mengenai perkenalan hukum hari Minggu. Dan semua hal-hal itu, mereka ingin memperkenalkan. Pekan bekerja 4 hari, dan hal yang menarik, perusahaan-perusahaan akan memberi hari libur, di hari Selasa atau Rabu. Tetapi tidak di hari Sabtu. Ini sangat menarik. Tetapi kita tidak mengarah ke sana. Jadi ketika kita membicarakan hal ini dalam pengertian yang sesungguhnya, ketika Anda melihat hal itu datang, maka larilah Anda. Anda harus lari. Dengan kata lain, adanya 2 kali pengepungan. Pengepungan yang pertama. Mereka mengepung kota oleh Cestius. Tetapi kemudian mereka meninggalkan pengepungan mereka. Ketika Anda melihat kota Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Nah, ketika kota dikepung, Anda tidak bisa lari. Itu akan terlalu terlambat. Jadi, ada saat longgar, ketika mereka mengundurkan diri. Jadi ada saat longgar. Dan para tentara Roma pergi meninggalkan Yerusalem. Dan para nasionalis Yahudi mengejar mereka dan banyak membunuh tentara Roma. Dan hal ini membuat orang-orang Roma sangat marah. Jadi jelas, mereka akan kembali datang. Dan tandanya ialah, di sini mereka berada. Lalu mereka pergi. Maka kita mesti lari, keluar dari kota-kota. Kemudian mereka datang kembali di bawah Jenderal Titus, dan menghancur leburkan kota Yerusalem. Dan pada akhirnya, kehancuran kota Yerusalem terjadi di hari Sabat. Ini sangat menarik. Hari Sabat selalu ada dalam pencampuran. Ketika mereka menancapkan panji-panji. Apa yang menjadi panji-panji mereka? Yaitulah lambang kekafiran mereka. Tanda mereka, yang memimpin barisan mereka. Apa yang menjadi lambang kekafiran, atau tanda dari paham Katolik? Hari Minggu. Hari Minggu adalah tanda kekuasaan kami. Jadi ketika mereka mulai membawa masuk perundang-undangan hari Minggu. Dan mengepung umat-umat Allah, dengan ancaman ini. Maka Anda sedang dikepung oleh kekuasaan militer Roma. Siapa yang bisa berperang melawan Roma? Lalu adanya saat pengunduran diri. Dan dari saat itu, hingga masa sekarang, ada masa peralihan. Tetapi jika kembali datang, itu akan terlalu terlambat. Kapankah penggenapan dari pengepungan yang pertama? Di tahun 1888, yaitu dengan rancangan Undang-Undang Blair. Ketika hukum hari Minggu, akan diterapkan di negara Amerika Serikat. Tetapi rancangan ini ditunda. Atau ditarik, oleh argumentasi Alonzo Jones. Dan memang argumentasi Alonzo Jones, tidak bisa dibantah. Tetapi mereka akan kembali datang. Jadi sejak tahun 1888, kita telah hidup di periode waktu antara 2 pengepungan. Dan setelah tahun 1888, tulisan Roh Nubuat berkata, telah tiba waktunya, untuk keluar dari kota-kota. Jadi, umat-umat Allah mesti keluar dari kota-kota. Memang banyak umat Tuhan yang tidak mempedulikan himbauan. Mereka sesungguhnya tidak harus tinggal di kota-kota. Tetapi beberapa dari mereka berdiam di kota-kota. Jadi, bagaimana cara Anda keluar dari kota-kota? Pertanyaan yang menarik ya. Khususnya untuk orang-orang yang tidak bisa keluar. Dan memang adanya orang-orang yang berkata, wah, saya tidak bisa keluar dari kota. Nah, harus ada orang lain, yang menyiapkan jalannya. Anda mesti menghubungi orang-orang yang memiliki cara berpikir ini, yang ingin keluar dari kota. Mintalah kepada Tuhan untuk membukakan jalan. Dan Allah akan memampukan beberapa orang, guna menyiapkan jalan, sehingga orang-orang yang lainnya, bisa keluar dari kota. Nah, memang Anda bisa keluar, dalam menit-menit terakhir. Karena kita mempunyai perlambangan lainnya, yakni Lot. Mereka keluar dalam menit-menit terakhir, tetapi sungguh mengerikan. Dan meminta korban. Iya, istri Lot yang menjadi korban. Jadi, itu bukan cara terbaik keluar dari kota. Jadi, jika Anda sendiri tidak bisa keluar, maka mintalah Allah guna menolong Anda. Hubungi orang-orang yang memiliki cara berpikir sama.
Pastikan ada cara bagi Anda untuk menempuhnya. Tetapi ketika Anda melihatnya datang, ketika Anda melihat pengepungan kedua terjadi, dengan ditinggikannya panci-panci kekafiran, hari Minggu ditinggikan. Apakah ini sedang dilakukan? Sekarang ini, Martin, ya, telah senantiasa. Kita berulang-ulang menunjukkannya. Keluarlah dari kota, keluarlah dari kota. Itulah hal yang mesti kita lakukan. Nah, siapa yang terlibat dalam ketentaraan ini? Keseluruhan pergerakan oikumene. Keseluruhan dunia, karena raja-raja dunia, menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Para gembala juga terlibat. Mereka menginjak-injak bait suci. Semua orang yang turut serta, dalam bentuk apapun untuk bait suci itu ditelantarkan. Dan siapa yang mengetahui, dan yang semestinya memperingatkan dunia, gereja Laodikia. Dan malangnya, gereja Laodikia dalam keadaan tertidur. Dan hal apakah yang semestinya harus diserukan sekuat-kuatnya dengan sangkakala mereka? Kebenaran Kristus. Martin, saya tergoda untuk mengambil Alkitab saya, dan membacakan surat kepada gereja Laodikia. Silahkan Anda lakukan. Mari kita lihat suratan kepada jemaat Laodikia. Anda pasti tahu, tidak ada suratan demikian di dalam Alkitab. Tetapi saya akan berbantah dengan Anda dan mengatakan memang ada. Mari kita membuka kitab Kolose. Ingat kalimat, tidak satupun orang jahat akan memahami. Tetapi kata Daniel, orang-orang bijak akan memahami. Dalam Kolose 4 ayat 16 dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah, supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Jadi kitab Galatia merupakan suratan kepada jemaat Laodikia. Dia merujuk ke surat lainnya, yang telah hilang. Jadi, ini merupakan satu-satunya surat yang masih ada untuk jemaat Laodikia. Jadi topik penting apakah yang mesti kita ketahui mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi ketika Anda membaca Kolose 1 ayat 9. Di dalam Alkitab saya, bercetak tebal. Kolose 1 ayat 9. Dan ini terus bercetak tebal hingga Kolose 1 ayat 17. Jadi jelas ini merupakan satu alinea yang penting. Mari kita baca, Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tidak seorang pun dari orang-orang bijak dunia jahat akan memahami. Hanyalah orang-orang bijak, kata Daniel, yang akan memahami. Jadi Paulus menghendaki kita memiliki pengetahuan akan kehendak Allah. Dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Kita memerlukannya. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini disebut pengudusan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Apakah itu merupakan bagian dari pekabaran bait suci? Paham Katolik, bukan. Apakah ini bagian dari pekabaran bait suci? Bagaimana Anda diselamatkan? Melalui darah. Paham Katolik menyangkal darah, ya. Jika Anda mengakui pimpinan paham Katolik, sebagai pemimpin Anda dalam cara Anda berpikir, maka Anda menjadi bagian dari kekejian. Jadi, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jika Anda menyangkal poin ini, maka Anda menjadi bagian dari kekejian. Ya, Kristus mengampuni dosa-dosa, dan tidak ada yang lain. Jadi, dengan siapa kita berhubungan? Ketika kita berhubungan dengan Yesus Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala makhluk. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dia Allah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan. Baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa Dia? Dia adalah Allah.
Jika Anda menyangkal keilahian Allah dan mengeluarkan Kristus dari persamaan, maka rumah Anda akan ditinggalkan sunyi sepi. Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Siapa dia? Dia adalah pencipta. Jika Anda menyangkal hal ini, maka Anda binasa, karena Anda menyangkal sumber kehidupan. Anda melemparkannya keluar jendela. Kazakhstan, apakah mereka pernah sekali menyebutkan Kristus? Tidak. Rumah mereka terlantar, sunyi sepi. Dan siapapun yang menandatangani dokumen, turut dalam kebinasaan. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh. Siapa yang duduk, dengan memakai jubah putih? Paus. Yang memimpin dalam upacara pembukaan dan upacara penutupan. Martin, ini adalah kebinasaan. Kebinasaan. Dan siapapun yang melekat atau turut serta dalam paham oikumene, turut bagian di dalamnya. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Apakah Kristus menjadi yang terutama di Kazakhstan? Tidak. Terlantar. Baiklah kita lanjut dengan pembacaan, demi kejelasan, untuk memastikan. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Apakah ini sangat jelas? Dengan pembacaan seperti ini, tidak bisa ada penyangkalan kepada keilahian Kristus. Baiklah, jadi gereja terakhir di bumi, mesti mengkhotbahkan penebusan. Melalui darah Kristus, kita mesti mengkhotbahkan kebenaran, pengudusan, dan pembenaran. Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kolose 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Apakah Kristus mati bagi Anda? Ya. Bagaimana bisa mereka menajiskan bait suci, dengan mengkhotbahkan hal yang berlawanan? Dan ketika Anda menyimak siapa yang mati di dalam daging, orang yang digambarkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu Allah. Baiklah, Martin. Tidak diragukan, Anda tidak bisa menyangkal satupun dari semua hal ini. Lalu dikatakan, Kolose 1 ayat 22, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apakah pekabaran bait suci modern mereka, mengalihkan Anda dari Injil? Ya. Betul sekali, mengalihkan Anda dari pengharapan Injil. Mari kita menuju Kolose 2. Itu juga mengalihkan Anda dari penghakiman. Jadi ketika Kristus kembali datang dengan pahala, mereka juga menyangkal akan hal ini. Ya, dan mereka tidak akan melihat Kristus, hingga dia datang kembali dengan pahala, yang mereka tidak inginkan. Kolose 2 ayat 1, karena aku mau, supaya kamu tahu, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia. Dan untuk semuanya, yang belum mengenal aku pribadi. Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bukankah Paus memiliki perbendaharaan? Ya, perbendaharaan manfaat. Apakah memang ada pada dirinya, ataukah didasarkan atas orang-orang kudus, dan para pejabat gereja? Yang telah membantai jutaan orang, yang tidak setuju dengan pengajaran mereka. Martin, ini serius. Melompat ke Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Bukankah kepausan mengatakan bahwa tradisi merupakan konteks di mana segala sesuatunya mesti ditafsirkan? Tradisi lebih tinggi dari Alkitab. Dan Alkitab menyebut hal ini sebagai filsafat kosong. Dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan Anda mengabaikannya dari diskusi. Hanya demi kompromi. Dan kasih persaudaraan?
Kolose 2 ayat 11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Lalu tibalah pernyataan penting dalam Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari-hari Sabat. Kolose 2 ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, penyembahan roh-roh jahat, rumah roh-roh jahat. Martin, Jemaat Laodikia. Harus jelas sekali mengenai hukum apa yang dibicarakan di sini, yakni hukum upacara. Bayangan dari apa yang harus datang. Hukum tidak pernah merupakan bayangan. 10 hukum Allah tidak pernah menjadi bayangan yang akan datang. Ini merupakan transkrip dari tabiat Allah. Jika ada, ini menunjuk kembali kepada penciptaan. Tetapi yang ini menunjuk kepada Kristus. Dan itu mencakup sabat-sabat upacara. Semuanya menunjuk kepada pelayanan dan pendamaian Kristus. Jadi, Martin, semua ini sangatlah penting. Dan tentunya ada bagian yang memberitahu Anda, cara hidup orang Kristen, dan seterusnya. Jadi, pada dasarnya ini merupakan suratan kepada jemaat Laodikia, seperti yang telah kita lihat dari Kolose 4 ayat 16, Paulus berkata. Surat ini mesti dibacakan kepada jemaat Laodikia. Jadi hal apa yang mesti dipahami jemaat Laodikia? Jemaat Laodikia perlu memahami keutamaan Kristus. Segala sesuatu yang menyangkal keutamaan Kristus, mesti ditolak. Segala sesuatu yang menyisihkan Kristus merupakan rumah terlantar. Dan bukankah seharusnya menaruh Kristus itu setara dengan Allah? Kebenaran melalui iman. Apakah mereka mesti memahami hal itu? Ya. Jika mereka tidak menyertakan kebenaran melalui iman dalam keselamatan mereka, maka mereka tidak memiliki keselamatan. Setiap bentuk kebenaran melalui perbuatan. Apakah mereka mesti memahami hukum upacara dan perlambangan dan kegenapannya? Jika tidak, bukankah Anda akan melihat Israel literal yang ada sekarang, dan Anda akan bingung, benar? Dan dengan melihat Israel sekarang ini dan berpikir Allah akan menyelamatkan bangsa Israel literal, artinya sedang mengabaikan firman, rumahmu itu akan ditinggalkan sunyi sepi. Anda telah dicangkokkan. Jika Anda tidak dicangkokkan ke dalam Kristus, Anda akan tetap binasa. Baiklah, kita semestinya menghindarkan perpecahan. Apakah kita melakukan hal itu dengan sangat baik, dalam jemaat Laodikia? Tidak. Tidak. Kita semestinya menghindarkan filsafat yang kosong. Apakah kita pandai akan hal itu? Tidak. Peraturan manusia, apakah kita berpikir perbuatan adalah lebih penting dibandingkan keselamatan melalui iman? Jadi, semua hal ini ada dalam suratan kepada jemaat Laodikia, di dalam kitab Kolose. Dan Martin, Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, panji-panji Roma yang ditinggikan, yang mengepung umat-umat Allah dan menaruh mereka di bawah tekanan, maka Anda mengetahui bahwa waktunya sudah dekat. Seperti yang dikatakan Nabi Daniel, maka orang-orang yang ada di Yudea mesti lari ke gunung-gunung. Dengan kata lain, keluarlah dari kota-kota. Sekaranglah waktunya. Lukas 21 ayat 20, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Kita sudah tiba di titik itu. Jelas sekali. Seperti yang kita tanyakan pada judul, bisakah Anda mendengar suara gemuruh? Saya bisa mendengar suara gemuruh dari para tentara Roma yang mendekat. Ini merupakan para tentara yang binasa. Tidak adanya Kristus. Dan siapa saja yang melekat, atau turut serta dalam berbagai bentuk atau caranya di dalam kekejiannya, tidak akan melihat Kristus, hingga Kristus datang dengan pembalasan. Dan adanya orang-orang yang akan menerima pahala, sesuai dengan perbuatan mereka. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, ini merupakan topik yang sangat serius. Dan kami berdoa kiranya Engkau memberi kami hikmat dan pengertian,
Sesuai janjimu, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa dan dukungan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut. Kami memuji Juru Selamat kami yang sejati dan setia, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia dan belas kasihannya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.